Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba demo memberikan simulasi tentang unit praktikum kita di fisiologi dan perkembangan hewan, unit sistem saraf pusat. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana peranan atau fungsi dari sistem saraf pusat sebagai pengendali gerak refleks. Jadi seperti yang sudah adik-adik baca penuntunnya, kita menggunakan 2 ekor katak yang akan kita berikan perlakuan normal, kemudian single pip dan double pip. Jadi sebelum kita mulai, kita jelaskan dulu alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan kali ini. Oke, Kak Nurman. Jadi pertama ada katak, kemudian kita buat 2 ekor katak, kemudian gelas kimia kaki 3, kemudian pembakar. Kita butuh juga sebenarnya termometer, jarum pentul, kemudian papan bedah. Ini sebenarnya bisa diganti dengan sesuatu, bisa pakai talenan kalau misal ada. Kemudian kita ember dan baskom dan ember untuk melihat bagaimana pergerakan berenang daripada si katak. Jadi kita akan mulai pertama itu melihat langkah yang pertama, yaitu pengamatan pada katak normal. Jadi untuk katak normal kita akan melihat bagaimana posisi daripada si katak, mulai dari posisi berdirinya, kemudian bagaimana sistem ekstremitas atas dan bawah, alat pergerakan atas dan bawahnya. Kemudian kita akan menghitung berapa frekuensi nafas per menit, sehingga nanti akan kita bandingkan dengan katak yang kita sudah lakukan single pitting dan double pitting. Oke, sekarang kita mulai pengamatan. Nah, untuk katak normal kita akan melihat dulu bagaimana posisi kepala, kemudian matanya. Jadi di sini kita melihat kataknya itu kepalanya mendongak ke atas, ini untuk katak normal. Kemudian matanya itu bisa kita lihat, matanya ini melotot. Kemudian setelah itu kita melihat bagaimana ekstremitasnya, kaki depan dan kaki belakangnya itu melipat dengan sempurna, di mana bagian depannya itu menghadap ke bagian ekstremitas depan dan belakangnya sama-sama menghadap ke depan, dan jari-jarinya itu terbuka. Nah, sekarang kita menghitung frekuensi pernapasan daripada si katak. Jadi kita siapkan stopwatch, kemudian kita menghitung berapa frekuensi nafas per menitnya. Oke, sekarang kita mulai menghitung. Oke, sudah. Jadi setelah 1 menit kita sudah mendapatkan frekuensi pernafasan daripada si katak. Selanjutnya kita telentangkan dan kita putar untuk melihat keseimbangan daripada si katak. Jadi kita melihat keseimbangan, kita coba memutar-mutar si katak. Kemudian setelah itu anggaplah sekitar 10 kali putaran. Setelah itu kita coba miringkan si papan bedahnya untuk melihat bagaimana kemampuan daripada si katak untuk tetap bertumpu pada bidang miring. Jadi di sini kita bisa melihat kepalanya masih tetap mendongak, matanya juga tetap melotot. Kemudian mempergunakan ekstremitasnya itu depan dan belakang untuk tetap bertumpu pada bidang miring. Ini karena dia masih belum ada perlakuan, dalam artian katak normal. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba melihat bagaimana si katak berenang. Jadi kita akan melihat bagaimana si katak berenang, apakah masih mempergunakan ekstremitas depan dan belakangnya. Nah, di sini mungkin karena airnya kurang,
Jadi kita lihat bagaimana si katak berenang. Jadi di sini dia seharusnya normalnya, karena ini kurang airnya, dia akan berenang mempergunakan kedua tungkai depan dan belakang untuk berenang ketika berada di dalam air. Oke, jadi ini untuk melihat bagaimana ekstremitas depan dan belakangnya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana pengaruh, ataukah kita sudah siapkan gelas kimia yang sudah kita panaskan. Kita mau melihat bagaimana, coba kita mau melihat pada suhu berapa katak ini akan mengangkat kakinya. Jadi kita mau melihat bagaimana refleks panas terhadap pergerakan daripada si kaki katak. Jadi kita coba lihat. Nah, nih dia tadi langsung mengangkat, berarti pada suhu 6. Jadi pada suhu 62 katak itu sudah mulai merasakan panas, dalam artian refleks panas itu akan diterima oleh si katak dengan cara menarik kakinya. Kemudian nanti pada suhu 80, kita tunggu selama suhu 80 derajat, kita akan melihat lagi. Jadi asumsinya adalah di suhu 60 saja si katak ini sudah memberikan respon dengan cara menarik kakinya sebagai bentuk pertahanan. Jadi di suhu 80 derajat itu sudah akan pasti lebih cepat lagi melakukan respon. Ini karena kita tidak memberikan perlakuan, dalam artian sistem saraf pusat baik otak maupun sumsum tulang belakangnya itu masih normal. Jadi itu untuk pengamatan yang pertama. Kemudian kita akan mencoba melihat kekenyalan daripada katak. Jadi ini sebenarnya kita butuh semacam pinset untuk mencubit. Jadi di sini kalau kita lihat ini kan masih kenyal betis pada katak. Jadi seharusnya kalau ketika misalnya kita cubit, itu si katak akan memberikan juga respon. Dia akan menarik kakinya harusnya, tapi kita tidak punya pinset seperti itu. Oke, jadi itu untuk pengamatan pertama. Oke, jadi yang pertama adalah kita signal pitting. Jadi signal pitting itu adalah merusak bagian otak. Jadi merusak bagian otak, caranya itu adalah tangan kiri kita yang memegang si katak, kemudian tangan kanan itu memegang nanti pentul. Jadi kita menekuk bagian moncong daripada si katak, kemudian kita asumsikan di sini dia di bagian di sini dekat dengan mata, itu bagian otak yang akan kita tusuk. Jadi ditusuk, kemudian jangan terlalu dalam juga ya, jangan kita mencoba menerka-nerka, oh ini bagian otaknya yang akan kita tusuk. Jadi tidak boleh sampai misal apalagi sampai tembus ke bagian mulutnya. Jadi yang penting dia sudah tertusuk, jadi sudah tembus masuk ke dalam. Kemudian setelah itu kita putar. Coba. Kak mati kak ya. Ya, diputar. Oke, setelah itu setelah misal kita merusak bagian otaknya ini, kembali kita melakukan percobaan yang seperti katak pertama tadi. Kita melihat bagaimana posisi katak yang pertama. Di sini kita mati kembali. Nah, di sini tadi kepalanya sudah tidak mendongak. Jadi kepalanya itu sudah menunduk, tidak mendongak lagi. Matanya itu sudah mulai sayu. Dan alat gerak sudah tidak beraturan, dalam artian ini sudah tidak seperti fungsi bentuk normal yang pertama tadi ya, tidak seperti dengan fungsi normalnya tadi. Kemudian kita mulai menghitung kembali berapa frekuensi nafas selama 1 menit. Jadi tadi kita tetap melihat dengan cara mengangkat bagian bawah mulut, kemudian kita menghitung berapa jumlah frekuensi. Nah, setelah itu kita coba putar kembali untuk melihat. Nah, kemudian setelah itu kita coba, tadi asumsinya 10 kali putaran ya. Nah, setelah itu kita coba miringkan. Nah, di sini sudah mulai dia tidak mempergunakan keseimbangannya, dalam artian ekstremitas depan dan belakang itu sudah tidak akan berfungsi. Jadi
sebenarnya ya itu dia sudah akan jatuh, beda tadi yang pertama dia masih tetap mempergunakan pertahanannya untuk tetap bertahan pada posisi bidang miring. Oke, selanjutnya setelah itu kita mencoba melihat refleks di jadi tadi sudah ini tadi masih, nah ini sudah suhu berapa? Kita lihat dulu suhunya karena tadi langsung terangkat. Nah itu, jadi tidak secepat tadi pada saat kita awal melakukan nah ini dia di 72 baru bisa melakukan refleks. Beda sama tadi yang pertama, dia sudah bisa langsung mencabut kakinya ketika misal sudah diberikan panas di suhu 45 derajat yang tadi. Oke, selanjutnya kita melihat lagi kembali kekenyalannya. Jadi kenyalnya masih ya, cuma refleks daripada ketika dicubit ini sudah tidak seperti yang tadi. Oke, jadi itu untuk single fitting. Jadi sekali lagi single fitting, kita melihat bagaimana proses sistem saraf pusat di sini berperan dalam gerak refleks, dalam artian selain gerak refleks semua gerak-gerak yang lain seperti itu tadi. Jadi di sini dengan adanya pengerusakan satu bagian sistem saraf pusat, dalam hal ini otak, itu sudah terjadi kelainan atau ketidaknormalan dari segi ekstremitas dan peka terhadap rangsang panas. Kemudian kita lihat lagi pada saat dia berada. Nah, di sini dia sudah sama sekali tidak memberikan respon seperti tadi. Ketika misal kita masukkan, ini dia berenangnya pun sudah agak kesusahan. Nah, oke. Jadi seharusnya kita tadi sebelum kita refleks panas, kita melihat dulu bagaimana posisi berenangnya. Oke, jadi setelah ini kita akan lanjut lagi di double fitting tapi menggunakan katak yang lain. Karena ini sudah single fitting dan kita sudah berikan perlakuan, maka kita mengganti kataknya dengan katak yang lain untuk merusak sistem saraf pusat yang lebih lengkap, dalam artian otak dan sumsum tulang belakangnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada perlakuan kedua, yaitu katak cobaan. Jadi katak coba yang maksudnya adalah perlakuan double fitting. Jadi double fitting di sini adalah kita akan merusak dua sistem saraf pusat, yaitu bagian otak dan sumsum tulang belakang. Jadi sama tadi, untuk single fitting kita itu menusuk, untuk double fitting kita mulai menusuk tadi bagian kepalanya, kemudian kita putar dengan asumsi sudah rusak, kita rusak otaknya, kemudian misal dari tusukan tersebut kita tarik sedikit ke atas tapi tidak keluar dari tubuh si katak, kemudian kita dorong ke arah sumsum tulang belakang, kemudian kita putar kembali, kita pilih kembali untuk merusak sistem saraf pusat sumsum tulang belakang. Kemudian setelah itu kita amati kembali, sama halnya dengan katak normal dan katak single fitting tadi. Oke. Jadi bisa kita lihat sama tadi ya, ditekuk bagian moncongnya, bagian daerah kepala. Ya, jadi diputar, jadi seperti ini. Ini masih tetap posisi dalam, kemudian ditarik ke atas sedikit, kemudian diteruskan ke bagian belakang. Nah, ini bagian kita. Nah, kemudian setelah itu kita putar kembali di bagian sumsum. Jadi ini seharusnya bisa satu orang saja yang mengerjakan. Cuman kataknya liar. Kataknya lumayan besar dari sawah original. Oke. Nah, setelah itu kita tarik pentulnya, kita amati seperti pada pengamatan pertama. Jadi di sini kita lihat lagi.
Nah, di sini kita lihat kepala, mata, kepalanya juga sudah tetap menunduk, tidak mendongak lagi. Kemudian matanya ini sudah sayu, beda dengan sangat sayu, beda dengan yang normal tadi. Kemudian kita menghitung kembali frekuensi pernapasannya. Jadi kita menghitung selama 1 menit sama tadi. Kemudian setelah kita menghitung frekuensi pernapasannya, kita melihat di sini bagaimana ekstremitas depan dan ekstremitas belakang ini lagi-lagi tidak beraturan, posisinya. Tidak beraturan lagi posisinya. Kemudian setelah itu, setelah kita mengamati ekstremitas depan, ekstremitas belakang, kemudian frekuensi pernapasannya, kembali kita putar sebanyak kurang lebih 10 kali. Nah, ini tidak ada respon sama sekali, karena kembali lagi konsepnya adalah sumsum tulang belakang dan otaknya itu sudah dirusak. yang merupakan pengendali daripada seluruh koordinasi, sistem koordinasi. Sekarang kita coba miringkan. Ini dia langsung akan jatuh. Tidak lagi mempergunakan keempat tungkai depan dan belakangnya itu untuk bertumpu, tetap bertahan pada posisi normal. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu kita lihat lagi bagaimana cara berenang daripada si katak. Ini sama sekali juga tidak ada pergerakan, tidak bisa lagi mempergunakan kedua tungkai depan dan kedua tungkai belakang untuk berenang. Padahal tadi ini sebelum kita amati itu masih tetap mendongak dan juga masih ada aktivitas untuk berenang. Bahkan di sini kita melihat kekenyalannya itu sudah sangat menurun dibanding katak normal dan katak single fitting tadi. Ini sudah sangat terlihat. Jadi di sini sudah sangat terlihat bagaimana ketidakberdayaan daripada anggota geraknya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana refleks. Kita cek dulu suhunya sekarang sudah berada pada suhu berapa untuk melihat tingkatan refleks. Kalau tadi itu suhu 70 berapa tadi? 73. 72 untuk katak single fitting. Nah, sekarang kita mau melihat berapa pada suhu berapa katak yang double fitting. Nah, itu berarti dia sudah hampir 80, 78. Nah, 78 itu 78 dia memberikan efek yang jauh dibanding katak normal, single fitting, katak normal dan single fitting. Jadi asumsinya apa? Sekali lagi kita memberikan kesimpulan bahwasanya gerak sistem saraf pusat di sini itu mempengaruhi seluruh koordinasi. Dalam artian ketika kita bawa pada tingkatan kita di level manusia, ketika otak dan sumsum tulang belakang kita itu mengalami kerusakan, maka akan berdampak pada sistem koordinasi kita, pergerakan kita termasuk itu akan tidak terkendali lagi karena adanya kerusakan pada sistem saraf pusat kita, baik pada otak maupun pada sumsum tulang belakang. Oke, mungkin itu saja untuk pengamatan kita kali ini. Setidaknya kita sudah bisa memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian bagaimana percobaan yang kita lakukan terkait sistem saraf pusat sebagai pengendali gerak refleks di unit sistem saraf sifat aksi potensial refleks. Di sini sifat aksi refleks dan sistem saraf pusat sebagai pengendali gerak refleks. Oke, mungkin itu saja, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.